Pemirsa, isu bergulirnya hak angket yang hingga kini belum terbukti menjadi petunjuk adanya pergeseran peta koalisi pasca pemilu 2024. Ko-Kapten Timnas Amin Sudirman Said mengaku sempat mendengar rencana pembentukan koalisi besar dengan memasukkan seluruh partai politik. Ya, akankah koalisi besar ini terbentuk tanpa adanya oposisi? Tidakkah menakodai koalisi besar juga bukan perkara mudah karena harus berbagi kekuasaan terhadap banyak pihak. Bagaimana pemerintah nanti bisa dijalankan? Nah, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada sejumlah narasumber. Nanti kita akan bergabung bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, ada juga Ketua DPP PKS Bang Mardhani Alisera dan juga pakar politik Mas Hanta Yuda. Selamat sore, assalamualaikum semuanya. Saya ingin ke Bang Mardhani dulu nih. Tadi disebutkan sudah ko-kapten yang nyebutnya, ko-kapten Timnas Amin yang ngebocorin nih. Ada ajakan-ajakan untuk koalisi besar. Apakah ajakan ini sudah sampai ke telinganya PKS? Mungkin kalau ajakan yang jawab presiden atau sekjen ya. Tetapi yang pertama saya apresiasi ketika Pak Prabowo, Mas Doli bilang bahwa ingin mengajak ya. Buat saya itu sebuah sikap yang gentle bahwa setelah pertarungan maka kita bisa kembali membangun bangsa ya. Tetapi saya kembali menegaskan bahwa check and balance adalah sesuatu yang niscaya dalam demokrasi ya. Monggo yang ingin membentuk koalisi besar itu sah. Karena memang kalau kita lihat sistem Bang Doli selalu mengatakan bahwa tidak ada oposisi sebetulnya dalam sistem pemerintahan di Indonesia, adanya legislatif. Tapi kita juga tahu betapa legislatif dalam beberapa hal bisa lumpuh ya, sehingga tetap perlu ada terminologi oposisi dalam rangka untuk menegaskan bahwa ada check and balance, ada kontrol kepada pemerintah. Nah, apakah koalisi besar akan terbentuk tergantung dari setiap partai, dan saya tetap menghargai apapun keputusan setiap partai. Tetapi akan sangat baik kalau saya lagi-lagi sejak 2009 saya menyatakan proposalnya Mas Anies Baswedan beda dengan proposalnya Pak Prabowo. Proposalnya Mas Ganjar beda dengan proposalnya Pak Prabowo. Sehingga sebaiknya beri kesempatan kepada yang menang untuk memimpin, dan mereka yang belum menang maka menjadi oposisi yang kritis, konstruktif, tetap membangun tapi dari luar. Begitu. Oke, Bang Mardhani, sebelum kita bicara lebih jauh soal komposisi nanti ya, akan koalisi atau tidak, mungkin yang ingin kita dalami terlebih dahulu begini, yang disampaikan oleh Pak Sudirman Said ini, apakah memang sebuah isu saja atau memang realita politiknya seperti itu? Akan ada skenario untuk membentuk koalisi besar ini? Itu dulu mungkin yang harus dijawab. Yang pertama, kalau Mas Dirman kan tetap mengatakan ada bisik-bisik yang beredar. Tapi saya membaca ada satu namanya Mas Denny J.A. ya. Nggak tahu teman atau tidak sama Mas Hanta Yuda itu ya. Itu kan tetap mengusulkan paling baik ada koalisi besar sampai 20 tahun ke depan. Ketika saya baca niatnya baik. Niatnya baik itu gini. Kita menghadapi dunia global yang kian tidak pasti. Kita menghadapi kian beratnya climate change. Kita punya tantangan bonus demografi yang berat. Kita punya kondisi nyata middle income trap, pertumbuhan kita 5% aja. Padahal kalau 5% terus, maka kasihan sekali. Mereka yang lulusan perguruan tinggi, pekerjaan akan sangat susah. Sehingga ada harapan dari ini logika yang pengen 20 tahun koalisi besar ya, agar stabil. Oke, kita bersatu dulu, kita bangun bangsa dulu. Tetapi logika ini punya fatalitas bahwa semua ketika bergabung maka check and balance bisa berkurang. Sehingga terjadilah kita masuk ke lubang yang sama. Terjadi kondisi ketika seperti Orde Baru di mana power tend to corrupt ya. Sehingga tetap pandangan saya pribadi perlu ada oposisi yang check and balance, menjaga agar pemerintah, mereka yang dapat kepercayaan dan menang betul-betul bekerja buat rakyat. Artinya ada betul skenario itu nggak untuk membentuk koalisi besar itu nggak, Bang Mardhani? Itu dulu singkat sebelum kita ke Mas Hanta. Saya mendengar itu dan bisa jadi benar, jadi benar. Tetapi niatnya belum tentu buruk, Tinggal nanti kita bisa melihat seperti apa pendetailannya. Karena tadi tantangan yang sangat berat ke depan membutuhkan stabilitas internal yang baik. Pada saat yang sama kalau kita melihat PKS sudah 10 tahun di oposisi tapi tidak dapat efek
insentif elektoral yang besar juga dengan menjadi oposisi. Bisa jadi beberapa partai juga berpikiran demikian. Nah, kalau saya pribadi tetap menganggap oposisi perlu dan wajib ada. Oke, Mas Hanta, ini kan tanggapan pribadi lah dari Bang Mardhani. Tapi dari kacamata PKS sebagai sebuah partai politik yang sudah lama di luar pemerintahan sebagai oposisi, lalu kemudian ada datang godaan seperti ini, apakah masih realistis bagi PKS untuk tetap berada di luar pemerintahan? Prediksi tentang pergeseran partai politik, Alphard dan Vita, saya masih konsisten sejak hari pertama quick count. Jadi saya menyisakan paling yakin hanya PD Perjuangan yang punya potensi untuk menolak kalau diajak bergabung. Jadi PKS? Itu pun karena faktor Ibu Megawati. Di luar faktor Ibu Megawati pun saya meragukan. Misalnya faktor Mbak Puan, itu mungkin akan bergabung. Termasuk PKS. PKS bergabung atau tidak, mohon maaf Pak Mardhani, mungkin dari sisi PKS-nya soal diajak bergabung atau tidak oleh Pak Prabowo. Jika Prabowo presiden terpilih nanti kemudian disahkan mengajak PKS, saya termasuk orang yang ragu PKS akan menolak. Jadi kalau PKS tidak masuk dalam pemerintahan, bukan karena PKS tidak mau, mohon maaf, tapi lebih mungkin karena tidak diajak. Mungkin karena pertimbangan harus ada oposisi, ada di luar pemerintahan, seterusnya. Apalagi tadi, karena di dalam di PKS di luar pemerintahan secara elektoral juga tidak menguntungkan, ada poin itu. Tapi saya setuju bahwa tetap harus ada kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan. Jadi kalau melihat tema dialog kita sore hari ini, koalisi besar Prabowo akankah terwujud? Menurut saya insya Allah saya yakin sekali akan terwujud. Saya tidak mengkhawatirkan tidak terwujudnya, tapi justru sebaliknya saya mengkhawatirkan jangan sampai koalisi yang terbentuk kebesaran, tambun, obesitas yang kemudian tidak menyisakan kekuatan yang imbang di luar pemerintahan, di parlemen untuk mengimbangi pemerintahan. Mengapa hal itu saya katakan? Karena tiga hal. Satu, modal politik Pak Prabowo hari ini sudah besar dibandingkan Pak SBY dan Pak Jokowi di awal pemerintahannya. Pak Jokowi misalnya contoh 10 tahun yang lalu beliau itu didukung oleh 53 dukungan publik, kemudian parlemen, kita bicara konteks parlemen itu 36% dukungan parlemennya. Nah, sementara Prabowo Gibran kalau kita perhatikan data berdasarkan data real count sementara KPU maupun quick count hitungan kursinya itu sekitar separuh parlemen sudah mereka kuasai, 50%-nya dari 4 partai Demokrat, Golkar, PAN dan Gerindra. Nah, suaranya memang sekarang 45% kursinya, tapi mereka sekarang 50% kalau dia hasil pemilu yang baru. Itu yang menyebabkan menurut saya modal awalnya pun tidak kecil, sudah besar. Jadi berpotensi terbentuk. Prabowo didukung oleh dukungan parlemen sudah 50%, dukungan publik yang juga hampir 60%. Satu itu. Yang kedua, mungkin sedikit izin saya mentaskan, potensi pergeseran peta koalisinya sangat besar. Kita lihat dari karakter partainya. Kita lihat misalnya kita mulai dari PKB dan P3. DNA politik partai ini saya sulit membayangkan bahwa PKB akan di luar pemerintahan. Jadi menurut saya akan terwujud, soal waktu saja. Mas bersabar. Tunggu waktunya. Apalagi kita tangkap poinnya. Kedua, Nasdem, ketiga PKS. Mas Hanta tadi kita tangkap poinnya. Mas Hanta menyampaikan bahwa koalisi besar ini akan sangat besar sekali peluangnya untuk terwujud. Bagaimana untuk komposisi partai politiknya nanti? Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Kabar Petang.